Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita masuk dalam doa sekali lagi. Bapa dalam surga, kami sungguh percaya firman-Mu adalah firman yang hidup. Kami sungguh percaya bahwa firman-Mu itu membimbing kami dan arahan-Mu itu adalah tepat. Karena itu Bapak, tiba saatnya setiap kami ini akan duduk mendengar firman-Mu, baik kami yang ada di tempat maupun kami yang menonton secara online. Kami percaya bahwa firman-Mu itu tetap akan menembusi jiwa kami. Firman-Mu itu akan terus tetap menuntun dan menuntut kami untuk hidup bagi Tuhan. Karena itu Bapak, pada hari ini kami ingin memohon pimpinan-Mu. Engkau sendiri yang boleh mengurapi setiap kami. Baik hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu maupun setiap kami. Kami siap mendengar firman Tuhan dan diarahkan. Kami siap untuk Tuhan boleh sentuh setiap kami. Karena itu lembutkan hati kami. Berikan kami hati seorang murid yang mau disentuh oleh firman-Mu dan mau hidup bagi Tuhan dari firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Karena itu pakailah di dalam momen ke depan ini Tuhan yang boleh berbicara bagi setiap kami. Berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan yang diberikan tema yaitu komunitas yang berpusat pada Kristus. Komunitas yang berpusat pada Kristus, Christ-centered community. Saya ambil dari bagian firman Tuhan yang menjadi landasan kita yaitu di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai 22. Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat 22. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu yaitu dahulu kamu itu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus yang dahulu kamu itu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan orang anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah Bapak Ibu, jika kita melihat di dalam bagian ini yaitu dituliskan oleh Paulus di dalam surat Efesus, di mana Paulus itu bagian awal yaitu nanti di dalam pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga, Paulus itu menjelaskan bagaimana mereka itu ditebus. Penebusan Kristus itu seperti apa? Karena itu di dalam bagian sebelumnya yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 10, Paulus berkali-kali menekankan kamu itu ditebus hanya oleh anugerah. Jadi kita tidak bisa memegahkan diri. Setiap kita itu menjadi komunitas Kristen itu karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu yang menebus kita dan kita itu ditebus menjadi umat Tuhan. Jadi di sini kita mengerti bahwa satu pihak memang setelah kita ditebus, penebusan itu seolah-olah satu pihak bersifat pribadi. Setiap kita ditebus itu pribadi lepas pribadi. Karena itu kita juga berespon itu pribadi lepas pribadi. Setiap kita itu punya pertanggungjawaban iman pribadi. Kita tidak bisa mengikut Tuhan itu hanya karena gereja yang ikut, kita ikut-ikutan. Tidak bisa. Karena itu Yesus itu bertanya pada para murid, menurutmu siapakah aku ini? Lalu dijawab oleh para murid, kata orang kamu ini, kata orang kamu ini. Yesus bertanya secara pribadi, menurut kamu sendiri siapakah aku ini?
Jadi satu pihak penebusan Tuhan itu bersifat pribadi dan menuntut kita untuk punya respon, tanggung jawab iman dan pengenalan kepada Tuhan secara pribadi. Tapi kalau kita lihat di pihak lain, setelah Tuhan itu menebus kita, Tuhan itu bukan sekedar memanggil kita secara pribadi, tapi dia segera menempatkan kita itu di dalam komunitas. Jadi kalau kita lihat salah satunya, nanti kita bisa melihat di dalam Korintus misal, 1 Korintus pasal 12 dikatakan, tidak ada lagi Yahudi non-Yahudi, kita dipersatukan menjadi satu tubuh. Jadi satu pihak, kita dipanggil sebagai pribadi, satu pribadi, ada tanggung jawab pribadi. Tapi ketika kita ditebus, ketika kita menjadi orang yang menerima anugerah yang bukan karena usaha kita itu ditempatkan di dalam community, komunitas. Dan disitulah kita dipanggil untuk berkomunitas. Bahkan kalau kita lihat di dalam Alkitab itu menjelaskan dari awal sebelum manusia jatuh dalam dosa pun dikatakan manusia itu tidak baik seorang diri. Kita dicipta sebagai makhluk sosial. Berarti dengan kata lain, komunitas itu bukan karena kita jatuh, tapi dari awal kita dicipta, dipanggil itu menjadi makhluk sosial untuk berkomunitas, meskipun ada tanggung jawab pribadi. Nah di sini kita mulai bertanya, lalu apa itu komunitas? Kalau kita bicara komunitas, community, kita harus balik lagi melihat di dalam Alkitab, di mana Alkitab itu menjelaskan dengan satu kata, yaitu koinonia. Koinonia yang sering kali diterjemahkan itu sebagai secara umum persekutuan. Koinonia, persekutuan. Persekutuan itu di dalam konsep orang Yunani memakai kata koinonia itu diambil dari kata dasar itu koine. Koinonia itu diambil dari kata dasar koine. Karena itu mengingatkan, koine itu artinya umum, common. Mengingatkan kita untuk bercommunity memang kita butuh mencari sesuatu yang common. Ada something in common yang sama yang menyatukan. Itu konsep secara umum orang Yunani saat itu. Jadi ketika kita bicara community, persekutuan, komunitas, koinonia itu dibangun di dasar satu hal yang sama yang menyatukan. Satu hal yang common yang menyatukan. Karena itu kalau kita lihat misal Alkitab kita, kalau orang yang belajar teologi tahu, di dalam PB itu dituliskan dalam bahasa Yunani. Tapi Yunaninya adalah dikatakan Yunani koine. Yunani koine itu Yunani umum atau sehari-hari. Yang semua kalangan pun itu bisa, itu percakapan sehari-hari. Tapi beda nanti dengan Yunani misal sastra dan lain sebagainya. Karena itu saya belajar di sekolah teologi, diajarin Yunani 2 semester, bisa baca Alkitab meskipun dengan bantuan misal software dan lain sebagainya. Lalu sombong pura-pura coba baca bukunya misal Plato dalam bahasa Yunani, saya tidak bisa baca. Jadi susah. Yunani ini Yunani yang umum, koine. Koine itu umum. Koine itu sesuatu yang sehari-hari seolah-olah. Sesuatu yang sama, common, something in common. Jadi kalau kita berkoinonia, bersekutu, berkomunitas satu dengan yang lain, butuh mencari sesuatu yang sama. Jadi konsepnya seperti itu secara umum. Dan saya rasa setiap kita juga tanpa sadar, kita memahami koinonia persekutuan itu seperti demikian. Karena itu di dalam gereja pun kalau kita membuat satu komunitas, misal komunitas yang sama-sama usia muda, komunitas yang sama-sama punya gender spesifik yaitu wanita, lalu punya sama-sama usianya unda yaitu Kaleb, atau komunitas yang punya hobi dan kesenangan yang sama, yaitu misal komunitas bola, komunitas misal desainer dan lain sebagainya, moge, motor gede. Kita punya komunitas, kita sama-sama tahu butuh sesuatu yang sama, sesuatu yang common, sesuatu yang umum, sesuatu yang koine. Baru di situ koinonia, community, persekutuan bisa terjadi. Jadi kalau kita mengerti seperti itu seolah-olah tidak salah. Tapi kita terjebak hati-hati kepada satu konsep, yaitu ketika kita itu menyatukan menganggap butuh sesuatu yang sama, pertanyaannya, apa yang sama yang bisa menyatukan kita? Ketika kita bicara tentang komunitas pemuda, seolah-olah kategori yang sama usia muda yang menyatukan mereka. Tapi hati-hati, kadang-kadang itu seringkali membuat
kita itu sudah terbiasa memisah-misahkan, membuat kategori-kategori, dan efek sampingnya kita menjadi sulit lagi menyatukan. Seringkali akhirnya kita membuat penyatuan berdasarkan kategori saya, akhirnya saya sulit melihat orang yang kategorinya beda, itu menjadi sesuatu yang sama dengan saya. Saya sulit lagi melihat orang yang usianya beda dengan saya, punya something in common. Seolah-olah tidak ada. Nah kalau gitu yang menyatukan gereja itu apa? Bukankah gereja itu ada banyak sekali macam? Dari lapisan sosial, lalu dari ekonomi, dari etnis, dari usia, dari gender, begitu banyak. Yang menyatukan itu apa? Bukankah kalau kita sering kali melihat, kalau kita cuma melihat kategori, sering kali yang terjadi di gereja, kalau ambil contoh pemuda misal, bukankah banyak terjadi pemuda itu hanya mengetahui yang koinonianya dia, hanya komisi pemudanya saja. Bahkan orang-orang usia muda yang datang di gereja, yang tidak tergabung di komisi dia, dianggap bukan komunitas saya. Seringkali kalau misal kita berdebat dengan anak pemuda, jangkau dia, wah susah kok, karena dia tidak datang di persekutuan. Seolah-olah yang datang di persekutuan saya itulah yang punya koine yang sama. Tapi sulit melihat bahkan yang commonnya sama, tapi yang tidak gabung di klub itu, kita sulit melihat dia sesuatu yang sama. Jadi kalau kita melihat perkembangannya memang di dalam sejarah, sekitar 1980-an, koinonia memang sudah bergeser menjadi satu klub. Yang tidak tergabung di klub itu bukan koinonia sama saya, meskipun sama koinenya. Tapi koinonia adalah orang yang tergabung di klub aktivitas sosial itu. Kalau tergabung di situ, dia baru itu adalah komunitas saya. Lalu komunitas orang percaya bagaimana? Bukankah sering kali kita juga punya label gereja, label denominasi, aliran ini, aliran itu. Dan tidak heran itu yang sering kali menyebabkan gereja pun sulit bersatu. Kita lupa mau label apapun itu komunitas Kristen. Apa itu community? Nah di sini kita melihat bahwa di Alkitab sebenarnya kata koinonia tidak sekedar diterjemahkan fellowship, tapi pengertiannya itu lebih daripada itu. Salah satunya apa yang kita itu baca di ayat tadi. Dan di sini kita ingin melihat bahwa apa kemudian yang seharusnya menjadi koine kita, yang menyatukan kita, lalu apa tugas kita? Karena di dalam Alkitab termasuk banyak sekali di surat Paulus, ternyata koinonia bukan sekedar diterjemahkan sebagai persekutuan, tapi lebih daripada itu. Seringkali kadang diterjemahkan partisipasi, seringkali kadang diterjemahkan partnership. Jadi bukan cuma fellowship, tapi partnership. Maksudnya seperti apa? Karena itu kita melihat sekali lagi di dalam ayat yang dituliskan Paulus, segera sesudah dia itu menjelaskan kita itu ditebus, itu adalah anugerah bukan jeripayah kita. Untuk apa? Ayat 10 dia katakan untuk kita melakukan pekerjaan baik. Ada tugasnya. Baru dilanjutkan ayat yang tadi kita baca. Karena itu ingatlah. Jadi setelah kita tahu kita ditebus secara pribadi, tahu punya respon yang secara pribadi masing-masing lepas pribadi, lalu kita diingatkan. Karena itu ingatlah. Ingat apa? Ini hal yang penting. Untuk kita berkomunitas pertama-tama adalah ingat siapa kita. Paulus mengatakan ingat bahwa dahulu kamu itu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging. Jadi kita itu bukan etnis Yahudi. Yang disebut orang-orang tak bersunat. Bukan cuma disebut orang tak bersunat. Sejarah bahkan mencatat pemisahan tidak ada yang lebih kejam daripada pemisahan saat itu yang terjadi antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Mereka bukan hanya memanggil orang-orang non-Yahudi seperti kita ini orang tak bersunat, tapi bahkan mereka melabelin kita kafir, bahkan mereka panggil orang non-Yahudi itu sebagai anjing. Itu sangat kasar. Bahkan sejarah itu mencatat mereka kalau profesinya sebagai bidan, orang Yahudi bekerja sebagai bidan, tidak boleh membantu orang non-Yahudi melahirkan. Kenapa? Karena itu hanya akan menambah dosa. Kamu membantu orang berdosa kafir anjing lahir lagi satu di dunia. Jadi sangat jahat, sangat kejam, sangat tajam pemisahannya. Dan Paulus ingin kita ingat
Dahulu kita itu sangat rendah seperti itu. Kita tidak dipandang. Kita bukan Yahudi menurut daging. Seolah-olah kita bukan umat pilihan secara fisik. Kita bukan orang-orang yang bersunat, yaitu sunat fisik yang adalah perjanjian umat Tuhan. Kita bukan. Kita bukan orang seperti itu dahulu. Dan ditambah lagi di dalam ayat 12. Bahwa waktu itu, yaitu dahulu, kita bukan cuma secara fisik itu rendah, tidak dipilih seolah-olah, tapi kita itu tanpa Kristus. Setiap kita tanpa Kristus, maksudnya apa? Tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, dan tanpa pengharapan, bahkan tanpa Allah di dalam dunia. Itu kita. Paulus ingin kita mengingat siapa kita dahulu. Dahulu hidup kita itu begitu gelap, begitu rendah, begitu tidak ada pengharapan. Setiap kita itu begitu hina, bahkan kalau kita boleh katakan orang seperti itu siapa mau berkomunitas? Orang seperti itu siapa yang mau ajak untuk masuk di dalam komunitas? Ingat itu setiap kita dulu. Lalu diingatkan lagi berikutnya, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, diulang sekali lagi, yang dahulu jauh, gelap, hina, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah, ayat ini bagian yang menarik sebenarnya. Ingat setiap kita tuh dulu tanpa pengharapan, gelap. Kita tidak mungkin bisa punya persekutuan yang benar. Tapi sekarang bukan cuman kita kemudian dari non-Yahudi lalu dibikin jadi Yahudi. Tidak. Dari orang yang mungkin hina dibikin sekedar tidak hina. Dari orang yang mungkin dulu itu seolah-olah rendah dibikin jadi tinggi. Jadi punya koine yang sama dengan orang yang dulu menghina. Tidak. Tapi di sini Paulus itu mengingatkan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kita itu dahulu jauh dengan siapa? Bukan dengan orang Yahudi tapi dengan Kristus itu. Dan sekarang kita sudah menjadi dekat, bahkan dekatnya bukan dekat dengan Kristus saja tapi oleh darahnya Dia. Oleh darah Kristus kita itu dipersatukan kembali oleh Dia. Koine kita Kristus, darah Kristus itu common yang harusnya menyatukan kita. Bukan sekedar umur, bukan sekedar gender, bukan sekedar kelas sosial atau etnis tertentu atau denominasi gereja tertentu. Tapi Kristus yang menyatukan kita di antara orang yang terus memecah belah, terus banyak sekali yang sulit bersekutu, orang yang bermusuhan satu dengan yang lain, yang semuanya itu jauh dari Tuhan. Sekarang semua orang yang jauh dari Tuhan dulu itu dipanggil untuk dekat dengan Tuhan. Menjadi satu koinonia di dalam koine yang sama, yaitu Kristus itu sendiri. Community yang menyatukan itu Kristus sendiri. Yang menjadi hal koinenya adalah Kristus itu sendiri. Ini bagian pertama. Jadi diingatkan dulu kita siapa. Kita itu dulu adalah orang yang gelap, sekarang sudah diperdamaikan oleh darah Kristus. Berarti pertanyaannya, apakah kita itu sadar ketika membuat komunitas, orang di luar komunitas kita pun tuh orang yang sama-sama dipersatukan di dalam darah Kristus? Kalau tidak, komunitas kita akan membuat bukan cuman sekedar kita menyatukan yang sesama gender atau sesama kategori usia, tapi seringkali kita membuat pisah orang-orang yang di luar kategori saya. Bukankah itu yang kadang-kadang sering terjadi di gereja bahkan? Karena itu tidak heran jika kemudian kita membuat community, komunitas, komisi, misal komisi pemuda sekali lagi sebagai contoh, banyak sekali di beberapa gereja bahkan komunitas pemuda itu jadi sulit mengerti kaitannya dengan gereja secara keseluruhan atau umum. Karena itu ketika ada acara besar, mereka cenderung meminta acara versi mereka. Kita bikin Natal versi kita. Kalau disuruh gabung mereka berat. Misal ini pandemi, jangan banyak acara, mari kita gabung. Sulit. Lalu kita mengatakan gak sesuai khotbahnya, tidak sesuai kebutuhan kami yang pemuda. Mereka makin mempersempit sehingga seolah-olah tidak ada lagi hal yang common di luar usia itu sendiri. Dan disitulah mereka seringkali jatuh di dalam bagian saya menyatukan yang sama dengan saya. Tetapi ketika Tuhan tanya siapa sesamamu manusia, kita mulai kaget
mulai sadar kita sudah seperti orang yang ditanya Tuhan, siapa sesamamu manusia? Dan ternyata jawabannya orang yang menunjukkan belas kasihnya. Meskipun dia orang Samaria misal, yang hina, kafir. Kita sulit melihat orang lain sama dengan kita. Dan di sini Paulus mengingatkan yang pertama, untuk kita bisa berkomunitas yang berpusat pada Kristus, ingat Kristus itu sendiri yang sudah menyatukan kita. Berarti sama, sekarang kalau saya balik lagi, komunitas pemuda pun mereka merasa usia itu yang menyatukan. Sehingga ketika mereka itu disuruh gabung dengan umum, sulit. Bahkan yang korem mau naik ke pemuda pun sulit diterima. Karena apa? Berbeda, tidak biasa. Yang korem sulit untuk diajak naik, yang pemuda sulit menerima mereka. Lalu mengatakan karena kebutuhannya beda, usianya beda. Tapi tanya, di dalam yang pemuda itu sendiri yang katanya sama, bukankah ada variasi juga? Ada pemudi, ada pemuda, ada suku ini, ada suku itu, ada yang suka gambar, ada yang benci gambar. Ada yang suka mungkin desain, ada yang tidak suka desain, ada yang suka ini, ada yang suka itu, semuanya itu berbeda-beda. Kok bisa bersatu? Mereka mengatakan saya bersatu karena usia umur. Tapi di dalam umur itu bukankah ada banyak macam? Jadi yang perlu dilakukan adalah mereka mengingat koinenya apa. Dan Paulus mengingatkan, siapapun kamu, koinenya apa? Ingat, dahulu kamu jauh dari Kristus. Jadi semua kita sama. Mau kita itu komisi ini, orang di luar komisi juga sama-sama berdosanya dengan kita. Sama-sama gelapnya dengan kita. Kita yang di dalam komisi itu pun sama gelapnya dengan orang-orang yang di luar komisi. Tapi ingat, semua itu sudah disatukan dengan koine yang benar, koine yang sesungguhnya, yaitu di dalam Kristus. Oleh darah Kristus itu sendiri. Itu bagian pertama. Baru dilanjutkan karena dialah, yaitu Kristus itu damai sejahtera kita. Yang mempersatukan kedua pihak. Bukan cuma mempersatukan, tapi yang merobohkan tembok pemisah. Jadi tidak ada lagi pemisahan. Hanya satu pemisahan, yaitu orang yang percaya Kristus dan tidak percaya Kristus. Semuanya itu disatukan di dalam koine yang lebih besar, yaitu Kristus itu sendiri. Dan di situ sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi bukan dipersatukan karena dasar fisik yang menaati hukum Taurat. Tidak, tapi berdasarkan Dia yang menebus kita untuk menciptakan. Baik orang-orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, semuanya itu menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Sekali lagi diulang-ulang, menjadi satu tubuh, dan satu tubuh itu oleh salib Kristus. Dengan Allah oleh salib, oleh darah Kristus. Koinenya jelas, Kristus. Tapi satu hal lagi, kita disatukan. Pertanyaannya, apa itu satu? Bukankah seringkali kita kemudian salah berpikir yang namanya komunitas itu bukan cuma butuh koine, yaitu kategori tertentu, tapi butuh satu. Dan satu itu kita biasa mengerti seragam. Saya kasih permisalan yaitu sekolah dengan kampus, universitas. Sekolah itu semuanya harus seragam. Semuanya bajunya harus seragam. Semuanya belajar juga seragam. Ada yang tidak suka pelajaran tertentu tapi harus tetap belajar. Bahkan masuknya pun jamnya seragam. Liburnya pun kebanyakan seragam. Semuanya uniformity, seragam. Semuanya seragam. Bahkan saya dulu waktu sekolah, saya suka sepatu warna tertentu mau ganti tidak boleh. Begitu saya ganti masuk sekolah langsung dihukum. Harus beli yang merek yang dijual di sekolah dengan warna tertentu. Semuanya harus seragam. Itu sekolah. Uniformity. Mau kita berbeda-beda harus seragam. Tapi kemudian kita lulus dan kita mulai kuliah. Ketika kuliah kita baru sadar. Berbeda dari uniformity, ada satu konsep satu lagi yang adalah unity. Kita datang dengan jam yang berbeda-beda. Jurusan yang berbeda-beda. Mengambil jurusan sama pun kadang-kadang SKS-nya beda, jamnya beda, mata kuliah beda, masuknya bisa beda.
Dengan seragam yang bajunya pun berbeda-beda, tapi tetap datang ke kampus yang sama. Itu unity. Karena itu yang satu dinamakan university. Unity in diversity. Jadi ternyata yang namanya satu itu bukan seragam. Sering kali yang membuat kita sulit berkomunitas bukan karena tidak ada koine yang menyatukan yaitu darah Kristus. Tapi sering kali paradigma kita yang salah. Kita pingin bisa bersatu dengan orang kalau dia seragam dengan saya. Kalau dia berbeda, ajarannya sedikit beda, lebih baik kamu pindah gereja. Atau saya yang pindah, saya bikin gereja baru. Bukankah sering kali itu yang terjadi? Kita banyak sekali perpecahan karena memaksakan harus seragam. Kalau tidak seragam, kamu tidak sama dengan saya. Ingat, kita bukan uniformity, tapi dikatakan satu tubuh. Unity. Unity in diversity. Satu tubuh, tapi ada yang namanya tangan. Bahkan tangan terdiri dari jari-jari. Ada nanti telapak dan lain sebagainya. Satu tubuh. Banyak sekali perbedaan. Fungsinya beda. Fisiknya beda. Tapi satu tubuh. Saya kasih gambaran. Mirip seperti orang doa syafaat. Doa syafaat itu satu pokok doa. Tapi semuanya mari kita buka suara bersama-sama. Semuanya saling saut-sautan, berisik, kelihatannya beda-beda. Dengan bahasa masing-masing individual. Tapi menyatukan satu fokus yang sama. Berdoa mendoakan satu pokok doa yang sama. Itu doa yang unity. Bukan mari kita pokok doa yang sama. Doakan buat gereja kita. Yang satu gereja lain. Yang satu gerejakan untuk bukan gereja dan lain sebagainya. Yang satu doakan gedung. Yang satu doakan lain. Semua masing-masing doakan berbeda-beda. Lalu harus seragam. Yaitu dikasih teksnya. PowerPoint. Semua baca ini. Harus seragam. Keunikan jadi hilang. Yang betul adalah unity. Masing-masing buka suara. Mendoakan satu pokok doa yang sama. Itu unity. Itu community. Community itu adalah sesuatu yang common menyatukan tapi dengan tidak meniadakan keunikan masing-masing. Masing-masing diperdamaikan. Yang dua itu menjadi satu manusia baru. Kita cuma dikasih satu koine Kristus. Tapi semua itu tidak harus seragam. Jadi ketika kita melihat bahkan di dalam gereja ada komunitas beda. Lihat meskipun mereka beda usia. Beda gender, mereka tetap umat Tuhan sama dengan kita. Sama-sama dulu orang berdosa, sekarang sudah dipersatukan di dalam Kristus. Itu bagian berikutnya. Jadi bukan cuma koine yang sama yang menyatukan, tapi yang namanya satu di dalam komunitas itu adalah unity, bukan uniformity. Baru dia ulang lagi. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, menekankan bagi kita. Di dalam community, lihat bukan cuma yang dekat dengan kita saja, tapi Kristus pun dari yang jauh dengan yang dekat, dua-duanya sama-sama dia tebus, diberikan damai sejahtera. Karena oleh dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Sama-sama, unity meskipun beda, beda suku, beda mungkin kesukaan, beda mungkin umur. Setiap kita disatukan, bukan diseragamkan. Dan disatukan di dalam koine yang sama. Darah Kristus. Baru lanjut. Lalu bagaimana? Demikianlah kamu. Bukan lagi orang asing dan pendatang. Jadi ingat. Dulu kita itu perantau. Orang asing. Yang merantau datang sebagai orang asing. Melainkan sekarang. Kamu itu kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi sekarang mulai diingatkan. Kalau gitu sekarang kita bersatu. Unity di dalam koine Kristus. Itu berarti seperti apa? Community yang berpusat pada Kristus seperti apa? Ada 3 hal yang digambarkan di sini. Yang pertama adalah. Kita itu kawan sewarga dari orang-orang kudus. Berarti kita disatukan dari pendatang orang asing. Sekarang dikasih paspor yang sama. Warga negaranya sama. Meskipun mungkin saya dari logatnya sudah kelihatan orang Surabaya. Saya datang ke sini kebanyakan ditertawakan, logatnya medok. Lalu saya ngajar pernah di sekolah, dikomplain karena katanya bahasanya kasar. Bahkan dibilang bapak banyak melanggar. Saya bilang kenapa melanggar? Bapak mengucapkan kata-kata kasar. Saya bilang loh itu di Surabaya halus gitu kan.
Lalu dia bilang, aneh orang Surabaya. Saya bilang, yang aneh kamu gitu kan. Lalu dia bilang, kalau gitu saya mau tahu bagi orang Surabaya yang kasar itu apa. Nah kalau ada bapak ibu yang orang Surabaya tahu, bagi orang Surabaya semua itu halus. Kasar itu cuma kalau dikasih satu huruf U baru jadi kasar. Jadi kalau kita ngomong bodoh itu halus. Bodoh itu kasar. Goblok itu pun halus. Goblok itu kasar. Jelek itu halus. Jelek itu berarti sampai Yesus datang tidak ada yang bisa tolong dia. Jeleknya sampai dioperasi plastik pun sudah tidak bisa. Jelek itu kasar. Jadi saya bilang itu orang Surabaya. Oh aneh. Nah saya ini pendatang. Saya terasing. Tapi sekarang dianggap sama. Saya jadi sama dengan mereka. Saya itu jadi feels at home. Saya merasa diterima, tidak lagi ditertawakan. Nah lalu dilanjutkan bukan cuman jadi citizen. Tapi dilanjutkan juga yang kedua adalah bahkan lebih daripada itu, bukan cuma disatukan menjadi satu warga negara kerajaan surga, tapi kita sekarang menjadi anggota keluarga Allah. Nah berarti masuk lebih dalam lagi, bukan cuma citizen tapi family. Family ada beberapa yang berbeda dengan citizen. Setidaknya di dalam family kita tahu, family adalah tempat di mana kita bisa menjadi diri kita apa adanya. Dan kita ingat, meskipun kita jadi diri kita apa adanya, kita tidak mungkin diusir. Dan tetap ada yang terus mengikat, yaitu ikatan darah persaudaraan. Kita tahu seperti apapun musuhannya kakak beradik yang wajar, biasanya tetap ada pengampunan. Meskipun sakit hati, musuhan, cuek-cuekan, tapi nanti juga ngumpul lagi. Papa mama mau benci seperti apapun sama anaknya meskipun pemberontak, tapi tidak pernah bisa sangkalin dia darah dagingnya. Tetap ada ikatan, tetap ada kasih, tetap ada pengampunan. Itu tugas kita. Jadi ternyata fellowship itu bukan cuma kumpul-kumpul, tapi ada partisipasi, partnership. Kita dipanggil ada kewarganegaraan kita berbeda. Berarti warga negara bicara ada tanggung jawab yang berbeda juga. Ada tanggung jawab kita sebagai warga negara. Tanggung jawab untuk mengikuti pemerintahannya. Lalu ada juga bukan cuma tanggung jawab, tapi ada tugas saling mengasihi dan saling mengampuni. Seringkali yang membuat kita sulit sekali bersekutu. Karena kita mungkin sulit mengasihi dan mengampuni. Karena itu ketika kita kecewa misal dengan komunitas tertentu. Kecewa dengan gereja. Kita dengan mudah meninggalkan gereja. Kenapa? Karena kita sulit mengampuni. Kita lebih suka untuk melarikan diri. Tapi belajar di dalam Alkitab. Yang namanya pengampunan bukan pergi melarikan diri. Hadapin. Karena itu Paulus di dalam surat Filemon. Kamu ampuni si Onesimus. Dengan cara apa? Dikirim kembali. Kurang ajar sebenarnya Paulus. Lebih mudah ngampunin kalau Filemon itu tidak lihat mukanya Onesimus lagi. Tapi ketika dikirim kembali, lihat setiap hari, ingat terus. Lihat setiap hari, ingat terus. Tapi di situ kita belajar mengasihi. Community yang dipersatukan di dalam Kristus adalah komunitas yang punya partisipasi. Koinonia bukan cuma bicara koine tertentu, tapi partisipasi. Dan di dalam dia baru kita dibangun di atas dasar dengan Kristus sebagai batu penjuru. Baru kita bisa membangun semua bangunan itu dengan bangunan yang sehat. Kita beraktivitas untuk memuliakan Tuhan. Bertindak untuk memuliakan Tuhan. Membangun program untuk memuliakan Tuhan. Dan di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Menjadi bait Allah yang kudus. Kalau dulu kita cuma bisa di luar, tidak bisa masuk bait. Sekarang kita yang menjadi bait. Pertanyaannya, apakah kita menjadi bait yang terbuka untuk orang lain bisa masuk? Atau kita menjadi bait yang tutup pintu, lalu perlakukan orang seperti dulu kita diperlakukan. Kamu cuma bisa di luar, tidak boleh masuk bait. Dan disitulah di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Itulah setiap kita. Community yang berpusat pada Kristus. Kristus yang menyatukan. Kristus yang menuntut kita, memanggil kita untuk berkomunitas. Dan di dalam komunitas itu ada partisipasi yang harus kita kerjakan. Ada tanggung jawab yang kita harus kerjakan sebagai komunitas Kristen. Harus belajar mengasihi, mengampuni. Dan disitulah kita menjadi bangunan yang sehat, yang terbuka, yang bisa mengundang orang, mari masuk.
rasakan komunitas yang berpusat pada Kristus seperti yang kami rasakan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami ingin mengingat berapa lama kami dipanggil menjadi umat Tuhan sebagai orang Kristen. Tapi berapa banyak kami itu berkomunitas dengan komunitas yang meskipun eksklusif seolah-olah karena dipersatukan di dalam Kristus, seolah-olah meniadakan yang bukan orang yang percaya. Tapi kami tetap dipanggil untuk membuka pintu, untuk kami itu juga mengasihi dan mengampuni sesama kami. Karena baik kami maupun mereka semua adalah orang yang dulu jauh, tapi sekarang sudah dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu Bapak, sekali lagi kami ingin menjadi komunitas yang berpusat pada Kristus, yaitu Kristus sendiri yang menyatukan kami. Itu koine kami, bukan apa yang kami bikin, tembok-tembok pemisah yang kami bikin, tapi Kristus itu sendiri. Dan ternyata bangunan yang dibatasi oleh Kristus itu bukan sekedar meniadakan orang lain, tapi membuat kami itu belajar, ada tanggung jawab, ada kasih dan pengampunan. Dan disitulah kami menjadi bangunan yang siap menerima, menginjili orang yang di luar kami, untuk masuk merasakan komunitas bersama dengan kami. Itulah komunitas yang berpusat pada Kristus. Kristus yang menyatukan, dibangun di atas dasar Kristus, dan bertindak untuk memuliakan Kristus. Ini yang kami inginkan. Karena itu topang setiap kami, mampukan setiap kami untuk hidup bagi Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin.